Membantu orang lain adalah tindakan yang mulia, tetapi tidak semua orang layak menerima bantuan kita. Dalam banyak kasus, memberikan bantuan tanpa pertimbangan yang bijak justru dapat merugikan diri sendiri dan orang yang dibantu. Ada tipe-tipe orang yang tidak pernah mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri, selalu bergantung pada orang lain, dan bahkan memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan pribadi. Misalnya, seseorang yang terus meminta uang tanpa ada usaha untuk mencari pekerjaan atau mengelola keuangannya. Jika kita terus memenuhi permintaan mereka, kita tidak hanya memperkuat kebiasaan buruk mereka, tetapi juga melukai diri sendiri secara emosional dan finansial. Sebagai manusia, kita memang memiliki empati, tetapi empati tersebut harus ditempatkan pada tempat yang benar. Bantuan yang kita berikan harus berdampak positif, baik untuk penerima maupun untuk kita sebagai pemberi. Tidak semua permintaan bantuan harus dipenuhi, terutama jika bantuan tersebut tidak mengarahkan pada perubahan yang baik. Sangat penting untuk mengetahui kapan kita harus berkata tidak, meskipun itu terasa sulit. Ketegasan kita dalam menentukan siapa yang layak dibantu, menunjukkan penghormatan pada diri sendiri, dan juga mengajarkan tanggung jawab kepada mereka yang memintanya. Selamat datang di keluarga ARS, Pandangan Hidup. Tempat kita berkumpul sebagai para pengembara, jiwa-jiwa yang mencari cahaya kebenaran yang lebih tinggi. Kita berjalan bersama, berpegang pada visi yang lebih dalam, menggapai pemahaman yang melampaui batas-batas dunia ini. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan memberikan dukungan melalui Super Thank. Semoga semua energi positif ini kembali kepada Anda. Bagi yang belum subscribe, ayo bergabunglah, karena perjalanan ini akan semakin indah saat kita lewati bersama. Jika Anda merasa tersentuh oleh pesan ini, tinggalkan komentar dengan angka 77, angka yang memiliki resonansi spiritual tinggi, sebagai cara untuk mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima energi ini. Ada tipe orang yang memanfaatkan rasa kasihan atau kebaikan hati kita untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang-orang ini biasanya manipulatif, menggunakan berbagai cara untuk membuat kita merasa bersalah jika tidak membantu mereka. Mereka menciptakan cerita-cerita dramatis, mengandalkan kelemahan emosional kita, bahkan memanfaatkan hubungan dekat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Membantu orang seperti ini tidak akan pernah memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, kita justru terjebak dalam siklus manipulasi yang terus berulang. Jika kita tidak menetapkan batasan, kita akan terus dimanfaatkan dan merasa lelah secara emosional. Orang manipulatif ini cenderung mengabaikan usaha kita untuk membantu mereka secara konstruktif. Ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bisa menjadi marah atau bahkan mencoba mempermalukan kita. Dalam situasi seperti ini, penting untuk bersikap tegas dan tidak terpengaruh oleh rasa bersalah. Bantuan harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkannya dan menghargainya, bukan kepada mereka yang hanya ingin memanfaatkan kita. Menetapkan batasan bukan berarti kita tidak peduli, melainkan menunjukkan bahwa kita memahami nilai dari waktu, energi, dan usaha kita. Selain itu, ada orang yang tidak pernah menghargai bantuan yang diberikan kepada mereka. Mereka mungkin menerima bantuan dengan mudah, tetapi tidak pernah berterima kasih atau memanfaatkannya dengan benar. Misalnya, seseorang yang terus meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi malah menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak penting. Orang seperti ini tidak hanya mengabaikan bantuan yang mereka terima, tetapi juga sering mengeluh bahwa hidup mereka tidak pernah berubah. Ketika kita terus membantu mereka, kita hanya memperkuat kebiasaan buruk mereka dan membuat mereka semakin bergantung pada kita. Dalam jangka panjang, ini tidak baik bagi mereka maupun bagi kita. Bantuan yang tidak dihargai akan menjadi beban emosional bagi pemberi, karena kita merasa bahwa usaha kita sia-sia. Oleh karena itu, jika seseorang tidak menunjukkan rasa syukur atau tidak memanfaatkan bantuan dengan baik, lebih baik untuk berhenti membantu mereka. Fokuskan energi dan sumber daya kita kepada orang-orang yang benar-benar ingin berkembang dan menghargai bantuan yang kita berikan. Ada juga tipe orang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, meskipun mereka telah diberi kesempatan untuk berubah.
Contohnya adalah seseorang yang kecanduan alkohol atau obat-obatan, tetapi tidak pernah benar-benar berkomitmen untuk menjalani rehabilitasi. Atau seseorang yang terus-menerus berhutang karena gaya hidup konsumtif, tetapi tidak pernah belajar untuk mengelola keuangannya. Membantu orang seperti ini seringkali menjadi upaya yang sia-sia. Meskipun niat kita baik, bantuan yang kita berikan hanya akan digunakan untuk kembali ke kebiasaan buruk mereka. Dalam situasi seperti ini, lebih baik untuk memberikan dukungan dengan cara yang berbeda, misalnya mengarahkan mereka ke program rehabilitasi atau memberikan mereka sumber daya untuk belajar mengelola kehidupan mereka. Membantu mereka secara langsung tanpa ada usaha dari mereka untuk berubah hanya akan memperpanjang masalah dan membuang-buang energi kita. Jika mereka tidak menunjukkan komitmen untuk berubah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk terus membantu mereka. Orang yang suka mengeluh tanpa pernah mencari solusi juga termasuk tipe yang tidak layak dibantu. Mereka seringkali mengeluhkan pekerjaan, hubungan, atau kehidupan mereka. Tetapi ketika diberikan saran atau solusi, mereka tidak pernah mengambil tindakan nyata. Keluhan mereka bukanlah cara untuk mencari bantuan, melainkan untuk mendapatkan perhatian atau simpati dari orang lain. Orang seperti ini hanya akan membawa energi negatif ke dalam hidup kita. Ketika kita mencoba membantu mereka, kita mungkin merasa frustasi karena usaha kita tidak pernah dihargai atau diikuti. Alih-alih membantu mereka, kita justru terjebak dalam lingkaran keluhan yang tidak produktif. Dalam situasi ini, penting untuk menetapkan batasan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam energi negatif mereka. Sebaiknya dorong mereka untuk fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan dan ajak mereka untuk mulai bertindak. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga memberikan mereka peluang untuk belajar bertanggung jawab atas hidup mereka. Orang yang tidak mau belajar dari kesalahan atau menerima kritik juga tidak layak dibantu. Mereka seringkali defensif dan menolak untuk melihat bahwa mereka memiliki peran dalam masalah mereka sendiri. Misalnya seorang karyawan yang selalu menolak umpan balik dari atasan dan tidak pernah berusaha memperbaiki kinerjanya. Ketika kita mencoba membantu mereka, mereka mungkin merasa bahwa kita menyerang mereka secara pribadi, padahal niat kita adalah untuk mendorong mereka menjadi lebih baik. Orang seperti ini membutuhkan waktu untuk belajar introspeksi dan menerima tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Bantuan yang kita berikan tidak akan efektif jika mereka tidak mau mengubah pola pikir mereka. Sebaiknya arahkan mereka untuk belajar refleksi diri atau membaca buku yang dapat membantu mereka memahami pentingnya menerima kritik sebagai bagian dari pertumbuhan pribadi. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang untuk berkembang, tetapi tanpa kita harus terus-menerus menjadi penopang mereka. Jika ada orang yang menggunakan kebaikan hati kita untuk tujuan yang tidak baik atau bahkan merugikan orang lain, maka bantuan tersebut sebaiknya dihentikan. Orang seperti ini sering memanfaatkan kepercayaan atau hubungan baik kita untuk mencapai tujuannya yang tidak etis. Mereka mungkin mencoba melibatkan kita dalam konflik yang tidak perlu atau menggunakan bantuan kita untuk memperkuat posisi mereka dalam suatu perselisihan. Membantu mereka hanya akan memperburuk situasi dan merugikan kita secara emosional. Dalam menghadapi tipe orang seperti ini, penting untuk melindungi diri kita sendiri. Jangan terlibat dalam situasi yang dapat merusak integritas kita. Tetaplah berpegang pada prinsip-prinsip yang benar dan pastikan bahwa bantuan yang kita berikan tidak memperburuk keadaan. Dengan bersikap tegas dan menjaga integritas, kita melindungi diri kita sendiri sekaligus memastikan bahwa bantuan kita benar-benar memberikan dampak positif. Ada juga tipe orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka sering meminta saran atau panduan, tetapi tidak pernah benar-benar mengambil langkah nyata untuk mengubah hidup mereka. Misalnya, seorang teman yang selalu bingung tentang pilihan karier atau hubungan, tetapi tidak pernah merenungkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Membantu orang seperti ini hanya akan memperpanjang kebingungan mereka dan membuat kita merasa lelah. Sebaiknya, dorong mereka untuk menemukan tujuan hidup mereka sendiri. Kita bisa mengarahkan mereka untuk mengikuti workshop atau mencari mentor yang dapat membantu mereka menemukan arah yang jelas. Bantuan yang kita berikan harus memotivasi mereka untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka.
bukan membuat mereka semakin bergantung pada kita. Dengan cara ini, mereka belajar untuk menjadi mandiri dan kita juga tidak terjebak dalam siklus yang tidak produktif. Selain itu, ada orang yang secara sadar atau tidak dapat membahayakan kita jika terus-menerus dibantu. Mereka mungkin meminta bantuan untuk hal-hal yang berpotensi ilegal atau berbahaya. Misalnya, seseorang yang meminta bantuan finansial untuk mendanai kegiatan yang tidak etis atau berisiko tinggi. Membantu mereka dalam situasi seperti ini tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga melibatkan kita dalam konsekuensi negatif, baik secara hukum maupun moral. Dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus berani berkata tidak, meskipun hal itu sulit. Menolak untuk membantu bukan berarti kita tidak peduli, melainkan kita menghormati diri kita sendiri dan memilih untuk tidak terlibat dalam situasi yang dapat membahayakan kita. Keselamatan dan kesejahteraan kita harus menjadi prioritas utama. Bantuan yang kita berikan harus sesuai dengan prinsip moral kita dan membawa manfaat nyata, bukan justru menempatkan kita dalam risiko. Membantu seseorang yang selalu mengeluh tanpa menunjukkan rasa syukur atau usaha untuk berubah hanya akan menguras energi kita. Ada tipe orang yang selalu merasa bahwa hidup mereka adalah yang paling sulit dan orang lain harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka mengandalkan bantuan orang lain sebagai solusi instan tanpa pernah merenungkan bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri. Orang seperti ini cenderung membuat kita merasa bersalah jika tidak membantu mereka, tetapi kenyataannya, bantuan yang kita berikan tidak akan pernah cukup untuk memuaskan mereka. Dalam menghadapi tipe orang seperti ini, penting untuk bersikap realistis dan menetapkan batasan. Kita harus belajar untuk membedakan antara mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mereka yang hanya mencari perhatian atau simpati. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam siklus yang tidak produktif dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Memberikan bantuan secara terus-menerus kepada orang yang sama tanpa ada perubahan nyata dari pihak mereka hanya akan menciptakan siklus negatif. Misalnya, seseorang yang selalu meminta bantuan finansial tetapi tidak pernah mencoba untuk mencari pekerjaan atau mengelola keuangannya dengan lebih baik. Bantuan yang diberikan secara berulang tanpa adanya tanggung jawab dari pihak penerima hanya akan memperpanjang masalah dan membuat kita merasa lelah. Dalam situasi ini, penting untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi apakah bantuan kita benar-benar memberikan dampak positif. Jika tidak, maka lebih baik untuk mengalihkan energi kita ke hal-hal yang lebih produktif. Kita bisa mencoba pendekatan lain, seperti memberikan panduan atau sumber daya yang membantu mereka menjadi lebih mandiri. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri dari kelelahan emosional, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang. Membantu orang lain memang merupakan tindakan yang mulia, tetapi kita harus selalu ingat untuk tidak mengorbankan keseimbangan hidup kita sendiri. Ada kalanya kita harus berhenti sejenak dan mempertimbangkan apakah bantuan yang kita berikan benar-benar diperlukan atau hanya untuk memenuhi harapan sosial. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial dapat membuat kita merasa bahwa kita harus membantu orang lain, meskipun itu tidak sesuai dengan kemampuan atau kondisi kita. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dan tidak membiarkan diri kita merasa bersalah jika tidak bisa memenuhi semua permintaan bantuan. Ingatlah bahwa kita juga memiliki kebutuhan dan tanggung jawab sendiri yang harus diprioritaskan. Dengan menjaga keseimbangan, kita dapat memberikan bantuan yang lebih efektif tanpa merasa terbebani. Salah satu cara terbaik untuk membantu orang lain adalah dengan mendorong mereka menjadi mandiri. Bantuan yang kita berikan seharusnya tidak membuat seseorang menjadi lebih bergantung pada kita, tetapi justru membantu mereka menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Misalnya, jika seseorang meminta bantuan finansial, kita bisa membantu mereka dengan memberikan informasi tentang peluang kerja atau pelatihan keterampilan. Dengan cara ini mereka tidak hanya mendapatkan bantuan sementara, tetapi juga memiliki alat untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Membantu seseorang menjadi mandiri adalah bentuk bantuan yang paling berharga karena memberikan dampak jangka panjang. Selain itu, ini juga membantu kita menjaga batasan yang sehat dan memastikan bahwa bantuan yang kita berikan benar-benar bermanfaat. Terlalu banyak membantu orang lain
tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan kita sendiri hanya akan membuat kita merasa lelah dan terbebani. Jika kita terus-menerus memberikan bantuan tanpa henti, kita mungkin kehilangan fokus pada kebutuhan dan tujuan kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk belajar berkata tidak dengan tegas namun tetap sopan. Menolak untuk membantu bukan berarti kita tidak peduli, tetapi menunjukkan bahwa kita memahami batasan kita sendiri. Kita tidak bisa membantu semua orang, dan itu tidak apa-apa. Dengan belajar berkata tidak, kita bisa menjaga energi dan fokus kita untuk hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, ini juga mengajarkan orang lain untuk lebih menghargai bantuan yang mereka terima. Bantuan yang kita berikan harus selalu disertai dengan batasan yang jelas. Tanpa batasan, kita berisiko dimanfaatkan oleh orang lain yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kebaikan kita. Misalnya, seseorang yang terus-menerus meminta bantuan, tetapi tidak pernah menunjukkan usaha untuk memperbaiki situasi mereka sendiri. Dengan menetapkan batasan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga membantu mereka belajar bertanggung jawab atas hidup mereka. Batasan yang kita tetapkan harus jelas dan tegas, tetapi tetap disampaikan dengan cara yang sopan dan empatik. Dengan cara ini, kita bisa memberikan bantuan tanpa merasa terbebani atau dimanfaatkan. Kadang-kadang, cara terbaik untuk membantu seseorang adalah dengan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang terus-menerus membuat keputusan buruk, tetapi selalu mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika kita terus membantu mereka, mereka tidak akan pernah belajar dari kesalahan mereka. Dengan membiarkan mereka menghadapi konsekuensinya, kita memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang, ini adalah bentuk bantuan yang paling bermanfaat. Membantu orang lain adalah tindakan yang baik, tetapi kita harus melakukannya dengan bijak. Tidak semua orang layak menerima bantuan kita, dan itu tidak apa-apa. Fokuslah pada mereka yang benar-benar membutuhkan dan menghargai bantuan kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menjaga keseimbangan hidup kita sendiri. Terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini di channel ARS Pandangan Hidup. Semoga konten ini memberikan inspirasi, wawasan, dan pandangan baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu bijak dalam membantu orang lain dan menjaga keseimbangan hidup. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, meninggalkan komentar, dan tentunya subscribe untuk mendapatkan update konten terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Teruslah menjadi pribadi yang baik, bijak, dan inspiratif bagi orang di sekitar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di ARS Pandangan Hidup. Salam hangat dan sukses selalu.